Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai Bapak-bapak dan Ibu-ibu RW 04. Sambil menunggu waktu, kami ingin mengisi di mana ini adalah masalah bukan agamaan sih, tetapi masalah kebangsaan atau istilahnya bela negara atau jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi yang pertama, bulan-bulan ini, hari-hari ini kita dihiruk pikuki dengan kegiatan kampanye yang notabene ini menumbuhkan suatu katakanlah pertentangan yang tidak kondusif dalam negeri ini, sehingga timbulnya suatu perbedaan yang kelihatannya kecil, tetapi kalau menurut analisa kami dari Forum Purnawirawan Siliwangi di Jawa Barat ini, kami tergabung di dalam katakanlah sesepuh Jawa Barat, ini adalah sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu kami ingin mengingatkan dalam waktu 10 menit ini tentang poin-poin jati diri kita. Yang pertama, bahwa pewarisan daripada para pejuang dulu itu adalah berbentuk jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 yang harus kita tanamkan dan kita tetap pegang teguh. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bahwa sesepuh kita sudah mewariskan kemerdekaan Republik Indonesia. Sesepuh itu memberikan warisan katakanlah kemerdekaan Republik Indonesia ini, itu adalah untuk dipertahankan, dikembangkan, dan mempunyai tujuan nasional, yaitu tujuan bangsa kita. Kenapa kita ingin merdeka? Jadi saya ingatkan lagi bahwa tujuan sesepuh kita di dalam jiwa semangat dari 45 itu ada 4. Yang pertama adalah melindungi dan mempertahankan sampai katakanlah darah titik penghabisan adalah seluruh wilayah Republik Indonesia yang dikenal dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan sampai terpecah belah. Karena ada isu, kalau timbul chaos negara kita oleh negara musuh kita, katakanlah saya musuh kita itu adalah, saya jelas sudah kita perjalanan 45, yang pertama komunis, yang kedua adalah Yahudi, yaitu Amerika, dan yang ketiga yang sekarang yang lebih besar adalah negara Singapura. Jadi musuh 3 itu ada 3 itu yang akan mengacak-ngacak negara kita. Sehingga ada isu bahwa negara kita akan dibagi menjadi 6. Itu untuk kita pertahankan. Itu yang pertama tujuan. Yang kedua adalah tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Kita bagaimana beratnya bangsa Indonesia yang dikatakan negara subur, roh jinawi, dan segala macam ada. Itu sekarang kehidupannya adalah sangat miskin. Utang banyak, kehidupannya tidak cukup. Sampai ada katakanlah orang hanya 0,5% atau setengah persen itu menguasai hidup 200 juta penduduk Indonesia kekayaannya. Jadi kita itu betul-betul dikendalikan. Jadi menurut data WHO yang dulunya kita miskin itu hanya 21 juta, sekarang udah 127 juta. Yaitu penghasilannya di bawah $2 per hari coba ya, per orang. Jadi kita berat sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita lihat di dalam kampanye banyak orang membandingkan bagaimana kita itu hanya rata-rata bangsa Indonesia itu hanya kelas 7. Jadi yang digembar-gemborkan tuh minimal SMA atau S1, kenyataannya kita itu hanya SD sedikit,
lebih, yaitu kelas 7. Jadi kecerdasannya kita lemah. Kita bisa diombang-ambing oleh orang-orang kaya. Lalu yang keempat adalah perdamaian baik di nasional maupun bangsa. Itu yang harus kita targetkan. Sehingga dengan hal tersebut tujuannya itu bagaimana di setiap individu pribadi itu untuk 4 tujuan yang dikatakanlah diwariskan oleh sesepuh kita, terutama dari itu untuk dipertahankan. Yang dipertahankannya bagaimana? Sekarang pemilu itu bagaimana gontok-gontokannya, pro dan kontra sampai yang menjurus kepada yang saya tadikan. Kita dikendalikan oleh orang asing dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga katanya kalau kita salah memilih pemimpin itu kita akan sengsara dan akan dikendalikan dan menjadi budak selamanya atau dijajah kembali. Di mana jajah yang sekarang bukan secara fisik ataupun kekerasan pertahanan keamanan, tapi berdasarkan Ipolek Sosbud dijajah. Jadi wilayahnya, sumber daya manusia, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Ada 17 kalau nggak salah. Itu yang harus kita betul-betul teguh. Sehingga untuk pemilihan presiden ini, walaupun saya suka bilang, wah saya mendukung nomor 2 Prabowo. Kenapa? Karena saya kebetulan temannya dulu di Akabri, di Magelang, 4 tahun sama-sama. Atau istilahnya satu angkatan, satu lifting. Tetapi kalau kita lihat, demi negara dan bangsa dan pewarisan nilai-nilai 45, kita harus memilih pemimpin yang baik. Ini saya serahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana orang yang kemungkinan bisa mempertahankan warisan kita, yaitu NKRI. Jadi saya sendiri tidak mengajarkan apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang penting bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini utuh. Lalu yang kedua adalah sejahtera dan tujuan nasional tercapai. Yang tadi saya sebutkan 4 tadi. Kenapa? Ini karena kelihatannya bagaimana saya sendiri didiktenya kita dan dikendalikannya oleh orang asing. Dan kita sesuai dengan sesepuh kita bahwa taraf Indonesia itu dimiskan betul sekali. Karena pada waktu saya dinas, saya dulu terakhir adalah dosen Sesko TNI, saya berangkat ke Cina, saya berangkat ke Pakistan, saya berangkat ke Korea Selatan, ke Australia, ada 14 negara saya keliling. Salah satu peringatan tetangga kita, hati-hati Indonesia, Anda menjadikan target baik oleh komunis maupun oleh Yahudi. Jadi Yahudi hasil perang dinginnya itu memang mau menghancurkan Islam itu adalah 2 di dunia, yaitu Indonesia dan Pakistan di luar Arab. Kalau yang lainnya sudah. Lalu yang kedua adalah komunis, di mana dia akan kita dikendalikan dan lain sebagainya. Hati-hati supaya kita tetap tidak terjerumus kepada negara ataupun orang ataupun negara besar yang anti agama Islam. Karena kalau sampai dikuasai, umat Islam akan hancur dan akan dikendalikan. Apakah itu akan menjadi disekulerkan atau dihancurkan? Kita ingat 48 negara dari Tunisia, Libya, Mesir, Maroko, Lebanon, Iran, Irak itu sudah dihancurkan semua. Saya kira demikian penjelasan saya. Jadi saya mohon kepada Bapak dan Ibu di dalam menghadapi situasi sekarang itu jangan terlalu tegang, tapi pikirkanlah demi keselamatan negara dan bangsa. Saya sendiri cenderung bagaimana kita itu bersikap sebagai warga negara yang mencintai negara ini. Karena kalau kita sudah hancur betul-betul,
kita akan habislah. Anak-anak cuculah yang tanggung jawab. Mungkin karena saya sendiri sekarang umur udah 73 ya, sebentar lagi. Tetapi apalagi kemarin menjurus perang dunia ketiga itu kemungkinan terjadi. Kemarin Yaman sudah dibom sama Inggris dan Amerika. Lalu Rusia sudah meminta Dewan Keamanan PBB untuk ini, tapi tidak digubris. Ternyata PBB ini berpihak ke Amerika dan pasukan Rusia sudah merapat ke Arab untuk membela umat Islam. Jadi kita juga agak sedih, umat Islam dibelanya sekarang sama komunis. Tetapi kemungkinan akan menjurus. Ini baru 2 hari yang lalu kejadiannya, dibom. Jadi kemungkinan itu akan merembet, karena apa? Karena langsung Israel menyiapkan siaga 1 untuk perang menghadapi Rusia. Saya kira demikian Bapak-Bapak, jadi mungkin ini dari saya kebangsaan yang dimana saya background-nya adalah militer, sehingga sekarang kondisi negara secara besar itu dalam keadaan rawan. Hati-hati dan jaga persatuan dan kesatuan dan kekompakan. Jangan hanya berbeda pilihan, kita jadi musuhan. Gitu. Saya lihat di WA sudah mulai ada pro dan kontra. Itu tidak, kita kecil kita. Saya kemarin ke Jakarta dipanggil oleh Prabowo 2 hari di Taman Mini, di Pencaksilat untuk diberi pengarahan. Karena beliau sendiri sekarang agak bingung Pak. Jadi tahun dulu jenderal dan kolonel itu 1.800, tetapi sekarang tinggal 440. Jadi tinggal seperti dia. Jadi banyak yang lari ke tadi Amin. Nah, itu. Jadi saya kira itu demikian Pak. Jadi kami dari katakanlah sesepuh tentang bela negara itu yang bisa sampaikan. Nanti dari waktu ada kesempatan kami akan sampaikan secara jelas. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekeliruan. Saya kira demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.